Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Maratun di materi IPA yang kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Baik, kita akan mulai pembelajarannya. Kita kali ini akan belajar mengenai pewarisan sifat. Namun sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas kali ini, marilah kita kaji terlebih dahulu salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai pewarisan sifat. Ayat yang diambil adalah Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang pada intinya bermakna bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua dan memohon untuk diberikan keturunan yang baik. Keturunan yang baik di sini bisa dimaknai sebagai keturunan yang soleh atau solehah, atau juga keturunan yang sempurna secara fisiknya sesuai dengan sifat-sifat fisik yang dimiliki oleh orang tuanya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada keturunannya. Itulah sebabnya kita semua memiliki banyak kemiripan atau kesamaan fisik dengan orang tua kita. Proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu kromosom, yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA yang akan membentuk gen atau sifat-sifat tertentu. Dan apakah DNA dan RNA itu berupa benda yang sama atau berbeda? Nah, sekarang kita perhatikan apakah DNA dan RNA itu sama? Ternyata DNA dan RNA itu berbeda. Perbedaannya seperti ini. Kita simak tabel berikut ini. Perbedaan dari DNA dan RNA. Yang pertama dilihat dari rantai polinukleotidanya. DNA memiliki rantai yang panjang, double helix, ganda dan berpilin seperti ini. Kemudian RNA memiliki rantai yang pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian untuk letaknya, DNA terletak di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA selain di inti sel, kloroplas, dan mitokondria juga terletak di sitoplasma dan ribosom. Untuk gula pentosanya, DNA tersusun dari deoksiribosa, sementara RNA tersusun dari ribosa. Basa nitrogennya untuk DNA, purinnya terdiri dari guanin dan adenin. Pirimidinnya sitosin dan timin, sementara untuk RNA purinnya guanin dan adenin. Sementara perbedaannya di sini yaitu di pirimidinnya RNA memiliki sitosin dan urasil. Jadi perbedaannya pada basa pirimidinnya. Kemudian untuk kadarnya sendiri, DNA jumlahnya tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein, sementara RNA tidak tetap tergantung aktivitas sintesa protein. Kemudian fungsinya sendiri, DNA membawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, kemudian RNA berperan dalam sintesis protein. Berikutnya adalah kita akan membahas mengenai hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel. Hukum ini ditemukan oleh Gregor Mendel yang menyilangkan kacang ercis atau kita mengenalnya dengan kacang kapri. Beliau mengadakan pengamatan, kemudian beliau juga mengamati sifat-sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Dan di sini terdapat 7 sifat yang dia amati dari hasil persilangan kacang ercis. Sifat-sifat tersebut antara lain bahwa biji warna kuning dapat dibandingkan dengan biji warna hijau. Kemudian buah berwarna hijau bisa dibandingkan dengan buah berwarna kuning, buah mulus dibandingkan dengan buah berlekuk, bunga berwarna ungu dibandingkan dengan berwarna putih, biji bulat dibandingkan dengan biji keriput, batang panjang dibandingkan dengan batang pendek, letak bunga aksial dibandingkan dengan letak bunga yang terminal. Kesimpulannya, mengapa menggunakan kacang ercis? Yang pertama adalah karena kacang ercis memiliki banyak sifat, diantaranya sifat warna dari bunga, sifat batang yang tinggi atau pendek, atau bahkan sifat dari biji yang bulat dan keriput. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah mudah untuk dibudidayakan dan waktu pembuahannya yang sebentar sehingga mudah untuk diamati. Hukum Mendel sendiri dibedakan menjadi dua. Berdasarkan hasil pengamatan Mendel, bahwasanya dia menyimpulkan
Hukum yang pertama adalah hukum segregasi, yaitu hukum yang menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan kepada keturunannya atau ke anaknya. Kemudian, gen yang sudah terpisah tadi dari kedua induknya tadi akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan dari gen-gen induknya. Misalnya seperti ini. T besar T kecil, gen T besar akan terpisah dengan T kecil. Kemudian gen T besar dan T kecil yang sudah terpisah tadi akan bergabung dengan gen dari pasangannya, sehingga terbentuk individu seperti gen T besar T besar, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi persilangan, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang ada dalam persilangan. Yang pertama ada parental, artinya induk, filial, artinya keturunan. Kemudian ada genotif, yaitu sifat yang tidak tampak dari luar, biasanya dilambangkan dengan huruf seperti M besar M besar, M besar M kecil, atau M kecil M kecil. Kemudian ada fenotif, sifat yang tampak dari luar seperti warna, merah, putih, tinggi, pendek. Dominan, yaitu sifat yang lebih kuat, banyak muncul pada keturunan, biasanya ditulis dengan huruf kapital. Resesif, sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Intermediate, sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Homozigot, pasangan alel sejenis seperti A besar atau A kecil. Heterozigot, pasangan alel tidak sejenis seperti A besar A kecil. Untuk lebih memahami mengenai istilah-istilah tadi, kita langsung ke persilangan. Dan untuk materi persilangan yang akan kita pelajari di kelas 9, cakupannya hanya ada pada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama adalah persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Wanita berambut keriting dikawinkan dengan laki-laki berambut lurus. Untuk contoh soalnya, tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Bagaimana perbandingan keturunannya pada F2? Pertama-tama kita tulis dulu parentalnya. Ada batang tinggi dan rendah dengan gen T besar dan T kecil. Kemudian kita tulis gametnya. Gametnya untuk T besar adalah T besar, T kecil adalah T kecil. Keturunan F1-nya diperoleh dari hasil persilangan gamet tadi, yaitu T besar T kecil, dan untuk menentukan parental keduanya diperoleh dari F1 yang disilangkan sesamanya. Kemudian kita tulis gametnya. Untuk T besar T kecil itu ada T besar dan T kecil. Kemudian bagaimana untuk hasil persilangan F2-nya? Kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari persilangan T besar dengan T besar menjadi T besar, T besar T kecil menjadi T besar T kecil, ini juga menjadi T besar T kecil, dan yang ini adalah T kecil. Berikutnya, bagaimana perbandingan genotifnya? Untuk perbandingan genotifnya, T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Dan bagaimana perbandingan fenotifnya? Fenotifnya adalah tinggi dan rendah. Tinggi berjumlah 3 dan rendah berjumlah 1, sehingga perbandingan fenotifnya adalah 3 banding 1. Baik, berikutnya adalah persilangan monohibrid intermediate, yaitu persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Di sini sifat keturunan merupakan gabungan dari sifat kedua gen induknya. Contoh, tanaman mawar berbunga merah M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih M kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Parental, tulis terlebih dahulu, yaitu merah dan putih. Merah M besar, putih M kecil. Kemudian tulis gametnya. Untuk M besar berarti M besar, M kecil berarti M kecil. Keturunan F1-nya diperoleh dari persilangan antara M besar, M kecil, yaitu menjadi M kecil, di mana sifat fenotifnya adalah gabungan dari keduanya, yaitu merah muda atau rose. Dan di sini untuk parental keduanya digunakan F1 yang disilangkan sesamanya. Diperoleh gametnya M besar dan M kecil. Bagaimana keturunan F2-nya? Perhatikan tabel berikut ini. Di sini M besar disilangkan menjadi M besar, kemudian M besar M kecil menjadi M besar M kecil,
M besar M kecil, dan yang terakhir M kecil M kecil. Bagaimana perbandingan genotip dan fenotipnya? Untuk genotipnya, M besar terdapat 1 buah, M besar M kecil 2, M kecil 1. Dan bagaimana fenotipnya? Untuk fenotipnya diperoleh merah, ros, dan putih. Merah jumlahnya 1, ros jumlahnya 2, putih jumlahnya 1. Jadi, perbandingan fenotipnya untuk merah, ros, dan putih adalah 1:2:1. Berikutnya, persilangan di hibrid, yaitu persilangan dua sifat beda. Contohnya, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Di sini ada 2 buah sifat, yaitu sifat tanduk dan juga warna dari rambutnya. Contoh yang lainnya adalah tumbuhan mangga berbuah besar rasa asam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Sifat yang ditonjolkannya adalah ukuran buah dan rasa. Bagaimana hasil persilangan untuk persilangan di hibrid? Seperti ini contohnya. Tanaman mangga berbuah besar, B besar rasa asam disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil rasa manis, M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Cara menjawabnya, tulis dulu parentalnya, besar asam, kecil manis, B besar M kecil dengan B kecil M besar, kemudian tulis gametnya. Kemudian diperoleh keturunan F1-nya, yaitu B besar B kecil M besar dengan fenotip besar manis. Bagaimana untuk F2-nya? F2-nya diperoleh dari parental yang berasal dari F1 yang disilangkan sesamanya. Seperti ini. B besar B kecil M besar disilangkan dengan B besar B kecil M besar dengan gamet B besar M besar M kecil, B kecil M besar, dan B kecil M kecil. Hasil persilangan F2-nya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Nah, B besar M besar disilangkan dengan B besar M besar, diperoleh B besar M besar. Kemudian diperoleh B besar M besar M kecil, diperoleh juga B besar B kecil M besar. Berikutnya B besar B kecil M besar B besar M besar M kecil, B besar M kecil, B besar B kecil M besar M kecil, B besar B kecil M kecil, B besar B kecil M besar, B besar B kecil M besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M besar M kecil, B besar B kecil M besar M kecil, B besar B kecil M kecil, B kecil M besar M kecil, dan B kecil M kecil. Dari hasil tabel yang sudah ditulis tadi, diperoleh perbandingan genotip sebagai berikut. B besar M besar berjumlah 1, B besar M besar M kecil 2, B besar B kecil M besar 2, B besar B kecil M besar M kecil 4, B besar M kecil 1, B besar B kecil M kecil 2, B kecil M besar 1, B kecil M besar M kecil 2, dan B kecil M kecil 1. Lantas bagaimana perbandingan fenotipnya? Di sini sifat fenotip yang muncul ada besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam. Masing-masing besar manis ada 9, besar asam ada 3, kecil manis ada 3, kecil asam ada 1, sehingga perbandingan fenotipnya 9, 3, 3, 1. Nah, sekarang kalian silahkan jawab soal berikut ini, lalu jawabannya kalian kerjakan di buku tugas kalian. Hasilnya kalian fotokan dan kirim melalui aplikasi Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Kalau belum paham, kalian ulangi lagi videonya, atau kalian boleh bertanya kepada ibu secara langsung melalui grup WA ataupun di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.